Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi at-tahirin wa man ittaba'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatannya sehingga kita semua berkesempatan kembali melaksanakan kewajiban yang sudah Allah tetapkan kepada kita pada setiap harinya, yaitu melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga dengan datangnya kita ke tempat yang mulia ini senantiasa Allah balas dengan kebaikan dan senantiasa Allah catat sebagai pahala yang kelak nanti Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita dan memberikan kesempatan kepada kita memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Pak, Bu, hari ini kita sudah masuk malam 11 ya, bagi yang melaksanakannya pada hari Kamis. Yang melaksanakan hari Rabu berarti hari ini sudah masuk malam 12. Ala kulli hal semuanya baik. Yang tidak baik adalah yang tidak puasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita sehat dan juga afiah dalam menjalani Ramadan. Karena Pak, Bu, pentingnya bagi kita itu mendapatkan sehat dan juga afiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang beranggapan sehat itu adalah afiah itu adalah sehat. Mungkin kita sering mengucapkan semoga Bapak, Ibu sehat walafiat. Tapi kalau kita rinci di dalam Islam, antara sehat dan juga afiat itu memiliki kedudukan yang sangat jauh berbeda. Kalaulah sehat itu misalkan derajat di dalam Islamnya segini, afiat itu jauh lebih tinggi. Maka itulah pentingnya bagi kita senantiasa untuk memohon afiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setidaknya nanti akan ada dua kisah yang akhirnya menjadikan kita semua termotivasi ingin sekali mendapatkan bukan hanya sekedar sehat tapi afiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sehat itu adalah ketika lambung kita tidak mengeluarkan asam lambung yang berlebih, maka itulah yang dinamakan sehat. Panca indera kita, panca pendengaran kita semuanya dapat berfungsi dengan sempurna, maka itulah yang dinamakan dengan sehat. Tapi beda dengan afiah. Afiah itu adalah ketenangan, kenyamanan, keamanan dari segala hal yang kita takutkan dan juga keselamatan dari segala musibah yang kita takutkan yang Allah berikan kepada kita, maka itu adalah afiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua kisah yang pertama adalah kisah salah satu ulama hadis yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu doa beliau Pak, Bu, yang menarik. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku waktu yang luang dan juga panjang untuk menghafal hadis. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak hanya satu hadis, dua hadis, tapi beribu-ribu hadis. Bahkan beliau hafal 1 juta hadis. Beliau memiliki doa yang begitu istimewa, ya Allah berikanlah kepadaku waktu yang luang dan juga panjang untuk menghafal hadis. Akhirnya Allah ijabah doa beliau, tapi ironis dan tragisnya beliau harus menghafal hadis di balik jeruji besi. Maka akhirnya beliau memberikan pelajaran kepada kita, hendaklah seorang muslim ketika meminta kepada Allah, meskipun dia senantiasa mengerjakan kebaikan, meskipun dia senantiasa melakukan amal soleh, maka mintalah kepada Allah disertai dengan afiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kisah beliau memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya bukan hanya sekedar permintaan mungkin dunia atau akhirat yang kita minta,
tapi kita minta dengan afiahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah memberikan keinginan kita, Allah juga menyertakan afiahnya kepada kita semua. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah yang banyak sekali diceritakan oleh para ulama, di mana suatu ketika ada seorang ibu yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, a'tini salasa mi'ati alfin riyalan halal." Ya Allah, berikanlah kepadaku 300 ribu rial secara kontan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan waktu berlalu dan kurang lebih sekitar 2-3 tahun, akhirnya dikabulin doa ibu ini. Tapi ironis dan tragisnya adalah beliau harus mendapatkan uang 300 ribu rial dengan salah satu anggota keluarganya yang hilang, yaitu anaknya yang harus meninggal. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya di Arab Saudi ketika ada seorang yang dibunuh, kemudian keluarga yang dibunuh ini memaafkan si pembunuh, maka pembunuh harus mengganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Maka setelah dibagi uangnya, maka ibu ini mendapatkan 300 ribu rial. Maka inilah yang para ulama akhirnya memberikan pelajaran kepada kita, bahwasanya setiap keinginan yang kita minta, maka kita cantumkan dengan afiahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akhirnya menjadikan kita begitu memahami sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengajarkan kepada kita, mintalah kepada Allah ampunan dan juga afiah. Karena sesungguhnya tidak ada pemberian Allah yang lebih indah setelah keimanan melainkan afiahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah akhirnya Nabi kita mengajarkan doa yang mungkin di antara kita sudah sering mengamalkan pada waktu pagi dan juga sore hari. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon ampun, mohon afiatmu di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan juga afiah dalam agamaku, dalam duniaku, dalam hartaku, dan juga dalam keluargaku. Maka itulah yang akhirnya menjadikan kita betapa pentingnya, betapa harusnya kita meminta segala sesuatu, baik yang kita minta dunia maupun untuk akhirat kita, maupun untuk keluarga kita, maupun untuk harta kita, maka kita sertakan dengan afiahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala cantumkan juga afiah, keselamatan, ketenangan, keamanan, dan juga kenyamanan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar bulan kita dilarang makan, bukan hanya sekedar kita dilarang minum, bukan hanya sekedar kita dilarang berhubungan suami istri ketika siang bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan Allah hadirkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melirik makna daripada takwa, para ulama hampir sama menjelaskan tentang takwa, yaitu menjalankan yang Allah perintahkan, kemudian meninggalkan yang Allah larang kepada kita semua. Maka kalau kita sudah mampu melakukan dua hal tersebut, dengan menjalankan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang, maka kita akan mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bulan Ramadan Allah berikan kepada kita bukan bulan ujian, bukan bulan penghalang untuk kita, tapi bulan pendidikan untuk kita agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan bulan ujian itu yang sesungguhnya? Maka kehidupan atau ujian kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika bulan Ramadan sudah pergi. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada kita selama 1 bulan penuh dengan dukungan yang begitu istimewa dari Allah.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala buka lebar-lebar pintu surga. Kemudian Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, dan juga Allah belenggu setan-setan sehingga mencegah setan-setan untuk mengganggu manusia. Maka itulah pendidikan yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga ketika seorang hamba pergi meninggalkan bulan Ramadan, atau bulan Ramadan pergi berganti dengan bulan Syawal, maka itulah ujian kehidupan kita yang sesungguhnya. Masihkah kita bertakwa kepada Allah? Masihkah kita mengenal Allah? Masihkah kita beribadah kepada Allah? Masihkah kita sholat malam karena Allah? Masihkah kita membaca Al-Quran karena Allah? Atau kita tinggalkan itu semua sehingga kita masuk ke dalam golongan yang Nabi kita Muhammad SAW sebutkan, bi'sal qaum, celaka suatu kaum, alladzina la ya'rifuna haqqallah illa fi Ramadan. Celakalah suatu kaum yang mana mereka tidak mengenal hak Allah, yang mana mereka tidak menyembah Allah, yang mana mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pada bulan Ramadan. Maka ketika Ramadan nanti pergi, sehingga pendidikan Ramadan membekas di dalam diri kita, salat 5 waktu tetap kita kerjakan, tilawatul Al-Quran tetap kita kerjakan, salat malam tetap kita tegapkan, maka itu semua adalah pendidikan Ramadan yang berhasil mendidik dalam kehidupan kita. Tapi ketika bulan Ramadan pergi, kita berhenti menyembah Allah, kita berhenti beribadah kepada Allah, kita menjauh dari Allah, kita tidak mengenal hak yang harus kita kerjakan kepada Allah, maka pendidikan Ramadan tidak berhasil, dan Ramadan hanya pergi begitu saja, dan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka mari Pak, Bu, kita jadikan Ramadan yang sedang kita jalani pada saat ini dengan Ramadan yang berkualitas. Jangan sampai kita menegakkan ibadah, kita menjalankan puasa hanya karena kekangan yang ada di bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya bulan Ramadan memberikan pelajaran kepada kita. Kita menahan lapar dan haus, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya banyak orang di luar sana yang tidak hanya bulan Ramadan, tapi pada bulan yang lain mereka merasakan yang namanya lapar dan juga haus. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika bulan puasa kita tidak boleh membicarakan orang lain, maka masuk dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW ketika salah satu sahabatnya bertanya kepada Nabi kita, "Ya Rasulullah, apa yang dapat membuatku selamat dan juga tenang ketika hidup di dunia dan juga nanti di akhirat?" Maka Nabi kita menjawab, "Amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wa baki ala khati'atika." Jagalah lisanmu. Maka ketika kita menjaga lisan, tidak membicarakan orang lain, tidak berdusta, maka itu adalah pendidikan yang Allah berikan agar ketika Ramadan pergi kita tidak membicarakan orang lain sebagaimana yang kita jaga ketika bulan Ramadan. Ketika Allah memberikan ajaran kepada kita, pendidikan kepada kita untuk melaksanakan sholat malam, maka betapa rindunya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika nanti bulan Ramadan pergi kita tetap melaksanakan sholat malam. Sebanyak ayat Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan, maka begitu merindukannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika nanti bulan Ramadan pergi kita membaca Al-Quran. Bahkan salah satu sahabat Nabi kita yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Law tahurat qulubuna", kalaulah hati kita ini suci, kalaulah hati kita ini bersih, masabi'at min kalami rabbina, maka kita tidak akan pernah kenyang, kita tidak akan pernah puas dari kalam Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Quran. Maka mari Pak Bu, kita jadikan Ramadan kita pada kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, atau karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita berakhir, kapan Allah jadwalkan ajal kita dipanggil kembali oleh Allah, maka pilihannya hanya dua. Kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, menjadikan pendidikan sehingga Ramadan pergi itu membekas di dalam diri kita, atau menjadi Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada para hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.